Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi mata kuliah yang minggu lalu. Kita selesaikan babnya untuk yang minggu ini, minggu kedua ya. Jadi babnya kita lanjutkan sistem bilangan dan aljabar, bagian persamaan dan pertidaksamaan. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini sistem bilangan aljabar kemarin ya. Sudah kemarin sampai aljabar, belum lanjutan aljabarnya persamaan dan pertidaksamaan belum. Jadi kali ini materinya arahnya ke sana. Ini sistem bilangan selang aljabar, ini minggu lalu sudah kita pelajari bersama. Kemudian untuk video kali ini adalah persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Namun nilai mutlak tidak saya jelaskan karena ini materi pengayaan. Namun sebenarnya wajib sih kalau mahasiswa, hanya di Untak tidak saya wajibkan. Hanya pengayaan saja, kalau ada waktu nanti di akhir-akhir kuliah saya jelaskan nilai mutlak itu bagaimana. Kalau tidak, ya sudah monggo belajar sendiri, baca-baca sendiri, atau kalau sudah belajar sendiri, baca sendiri bingung secara pribadi, mandiri, monggo tanya ke saya langsung, japri boleh. Atau langsung di kampus, tidak apa-apa. Seperti itu, oke? Kita masuk ke persamaan, ya. Jadi persamaannya yang kita bahas ada dua, persamaan satu variabel dan dua variabel. Jadi sebenarnya persamaan itu banyak ya, satu variabel, dua variabel, tiga variabel, dan seterusnya. Namun saya cukup bahas yang satu variabel dan dua variabel saja, yang gampang-gampang saja lah. Yang penting paham, kenal, dan bisa menjelaskan ke orang lain. Nah, persamaan satu variabel, persamaan satu variabel ya, ini persamaan satu variabel itu persamaan aljabar yang terdiri dari satu variabel saja ya. Jadi bisa X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, dan yang lainnya, huruf lah intinya. Kemudian variabel tersebut tidak diketahui nilainya, dan apabila nilainya didapat, maka pernyataan dari persamaan satu variabel tadi merupakan pernyataan yang benar. Seperti itu. Ini contohnya ada 3 ya. Jadi tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut seperti itu. Nah, ini ada persamaan nomor 1 ini. Ini ada persamaan. Yang dimaksud penyelesaian di sini itu adalah X-nya ini. X-nya ini. X-nya ini. Jadi kalau X-nya yang dimaksud variabel tidak diketahui itu yang X ini. Nah, apabila X-nya diketahui, maka pernyataannya benar. Nah, ini kita diminta untuk mencari nilai X agar persamaan ini dapat kita nyatakan benar. Kira-kira X yang mungkin berapa? Jadi 2 kali berapa yang dikurangi 3 nanti dapatnya 5. Seperti itu. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk nomor 1, 2X kita tulis lagi soalnya. Jadi 2X min 2X min 3 sama dengan 5 ya. Lanjut. Nah, ini pindah ruas, min 3-nya jadi plus. Kemudian 2X sama dengan 8 ya, 5 tambah 3, 5 tambah 3. Sudah, X-nya berarti 2 kali berapa dapat 8? Ya, 2 kali 4. Seperti itu, maka X-nya 4. Gini. Selesai untuk nomor 1 ini. Lanjutnya untuk nomor 2, ini persamaan kuadrat ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu arahnya adalah pemfaktoran. Seperti materi sebelumnya yang mengenai pemfaktoran, itu jangan lupa dipelajari, diingat-ingat, dipahami. Kalau bingung tanya. Nah, ini soalnya ditulis, kemudian
Kemudian setelah soalnya ditulis, sebentar, saya geser, kasih ada suara di luar soalnya. Oke, nah ini setelah soalnya kita tulis lagi, angka 8-nya geser, ya, ini pindah ruas jadi minus 8, kemudian kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, ketemunya x min 4, x plus 2. Kemudian tinggal kita x min 4 sama dengan 0, dapatnya x sama dengan 4 ya. Kemudian x plus 2 sama dengan 0, dapatnya x min 2. Maka ini adalah penyelesaiannya, 4 dan min 2. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 3, ini selesai ya. Kemudian nomor 3-nya, ini tinggal tulis lagi soalnya seperti biasa, kemudian kali silang, ini ke sini, kali silang saja. Kemudian ini kayak aljabar kemarin, ya, begini tinggal ketemunya x sama dengan 2x min 4. Tinggal 2-nya pindah, ini min-min, hilang minnya, ketemu x sama dengan 4. Selesai, nomor 3. Selesai, seperti itu. Ini untuk persamaan satu variabel. Monggo disimak kembali videonya, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup. Seperti itu. Lanjut. Untuk persamaan dua variabel, ya. Untuk persamaan dua variabel itu aljabarnya terdiri dari dua variabel, tidak lebih. Kemudian sama kasusnya jika variabel-variabelnya tidak diketahui ya. Kemudian kalau diketahui maka persamaan tersebut dinyatakan benar. Seperti itu. Ada 4 metode. Metode pertama itu eliminasi. Kemudian metode substitusi, metode grafik. Kemudian metode gabungan. Metode gabungan itu gabungan eliminasi dan substitusi. Ya. Yang kita bahas adalah metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Untuk grafik, karena belum belajar grafik, jadi belakangan aja untuk metode grafik. Seperti itu. Contohnya ini, nah, karena ini persamaan dua variabel, ya, maka ada dua variabel yang tak diketahui. Di sini ada x, dan di sini ada y. Untuk menyelesaikan persamaan dua variabel, maka harus disediakan dua persamaan. Jadi kalau satu variabel, maka satu persamaan cukup menyelesaikan. Tapi ketika ada dua variabel, maka harus ada dua persamaan. Kalau tiga variabel, harus ada tiga persamaan. Seperti itu. Kita sampai dua saja. Ya. Maka ada persamaan satu, ada persamaan dua. Seperti itu. Kita ingat-ingat ya, persamaan satu dan dua. Oke. Kita bahas satu-satu untuk metode eliminasi, kemudian metode substitusi, kemudian metode gabungan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini metode eliminasi. Metode eliminasi itu metode menghilangkan, istilahnya seperti itu. Jadi, ini persamaan satu tadi, kemudian ini persamaan duanya. Jadi, persamaan satu dan dua, ini kita ubah dalam bentuk xy sama dengan xy sama dengan. Kemudian, nah ini salah satu kita harus bersihkan, ya, kita harus eliminasi. Anggap saja kita ingin mengeliminasi x-nya, ya, x ini mau kita hilangkan. Maka ini ada angka 2, kemudian ada angka minus 1. Nah, jadi kita butuh di sini kali 2, kemudian kali 1. Jadi tujuannya agar sama. Ini tetap, kalau yang ini jadinya begini. Nah, ini sama. Sama-sama 2, hanya di sini plus, di sini minus. Jadi untuk menghilangkan ini kita jumlahkan. Jadi ketika dijumlah ini habis punya 2, ngutang 2, lunas seperti itu. Habis tinggal ya ini ngutang 3, bayar 4, berarti sisa 1, berarti sisa y. Min 4 tambah 6, 2. Nah, ini selesai untuk y-nya. Bagaimana untuk x-nya? Sama. Dengan metode yang sama, yang kita hilangkan harus y-nya ya, ini. Maka masalahnya ada di angka minus 3 dan angka di 2 ini. Jadi kita begini saja. Ini kali 3, ini kali 2. Seperti itu. Lanjut. Nah ini
kali 2 dapatnya 4x min 6y sama dengan minus 8. Kemudian ini kali 3 jadi minus 3x plus 6y sama dengan 9. Ini ada negatif, ini ada positif. Berarti kalau mau menghilangkan di jumlah sama seperti yang di atas ya. Dapatnya x sama dengan 1. Ini dicoret. Seperti itu. Habis. 4 kurangi 3, 1x. Min 8 tambah 9, 1. Ketemunya 1. Selesai. Jadi y-nya 2, x-nya 1. Itu penyelesaiannya. Itu dengan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya menggunakan metode substitusi. Seperti itu. Ya, nah, kalau metode substitusi itu metode memasukkan istilahnya seperti itu. Nah, ini ada dua persamaan dua persamaan di soal ya. Kita pilih salah satu untuk kita masukkan ke persamaan yang lain. Kita pilih yang bawah saja lah, karena yang bawah yang paling mudah. Nah, ini kita jadikan x sama dengan. Ya, jadikan x sama dengan. Kemudian, nah ini kita tulis ulang. Ini kan sama-sama x. Kita masukkan, kita ganti x-nya dengan yang ini. Yang ini. Jadi dia jadinya begini. Nah, ini kan sudah ganti. Ganti kayak gini. Seperti itu. Tinggal kali begini. Ya. Lanjut. 4y, ini 2 kali minus 6, minus 3y, plus 4, tidak ada yang hilang ya. Lanjut, ini jadi ketemunya 4 kurangi 3, 1, min 6 tambah 4, minus 2, berarti y-nya sama dengan 2. Nah, ini kan sama dengan yang metode eliminasi. Lanjutnya, setelah ketemu y sama dengan 2, substitusikan y sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kita masukkan ke sini lagi, nggak apa-apa. Kan salah satu. Ini y-nya, y sama dengan 2, ini berarti diganti. Nah, diganti angka 2. Ya. Ketemunya x sama dengan 1. Sama, ini juga seperti itu. Itu untuk metode substitusi. Bagaimana untuk metode gabungan? Dia menggabungkan eliminasi dan substitusi. Sama langkahnya 2 kali. Kayak ini kan 2 kali. Ini dan ini, kemudian ini dengan substitusi sama. Kalau gabungan, langkah pertama itu menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya setelah ketemu y sama dengan 2, gunakan substitusi yang bagian ini. Nah, itu namanya metode gabungan. Monggo, kalau cocok eliminasi silakan pakai eliminasi. Kalau cocok metode substitusi silakan substitusi. Kalau metode gabungan, monggo silakan. Saya tidak membatasi kalian mengerjakan dengan metode yang mana, cocoknya kalian. Karena tiap mahasiswa, tiap manusia itu sudut pandangnya beda, pemahamannya juga beda. Jadi caranya pun akan berbeda. Seperti itu. Jadi tidak perlu harus niru. Oke, ini untuk persamaan 2 variabel. Selanjutnya itu mengenai pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan ini istilahnya kita menggunakan tidak sama dengan. Jadi kayak kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Seperti itu. Ini bentuk-bentuknya. Ya, banyak sebenarnya, hanya ini salah satu contoh lah. Kemudian yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah perlu kita tegaskan di sini. Perlu saya tegaskan ada ciri khusus mengenai pertidaksamaan yang beda dengan persamaan. Seperti itu. Nah, ini pertidaksamaannya tidak boleh dikali atau dibagi. Jadi variabel itu tidak boleh kali silang lah istilahnya. Tidak ada. Jadi harus dijumlah atau dikurang. Kemudian pertidaksamaan tidak boleh berubah tanda. Kalau berubah tanda, positif atau negatif, dia simbolnya yang kurang dari atau lebih dari juga akan muter arah. Yang kurang dari jadi lebih dari, yang lebih dari jadi kurang dari. Seperti itu. Contoh. Ya. Nanti mohon maaf kalau ada suara televisi, karena saya saat membuat video ini anak saya di luar nonton televisi, suaranya agak keras. Ya. Yang penting suara saya jelas, itulah intinya. Ya, nonton Kamen Rider dia, itu lagi iklan itu. Gak tahu saya kedengeran apa enggak di videonya. Oke. Ini contohnya
adalah ada 3, sama seperti tadi sebenarnya. Jadi ini kita tulis lagi soalnya 2x min 3 kurang dari 5, kemudian 2x kurang dari 5 tambah 3 pindah ruas ya, seperti itu. Kemudian 2x kurang dari 8, selanjutnya x-nya kurang dari 4, seperti itu. Sama prosesnya. Tunggu sebentar, saya tak mengecilkan volume televisi. Televisinya kesusahan. Oke, mohon maaf atas gangguannya. Kita lanjutkan pembahasan nomor 2 ya. Pembahasan nomor 1 sederhana lah, selesai. Yang ini gampang saja karena aljabar. Kemudian yang kedua, ini ada bentuknya persamaan kuadrat, maka arahnya mirip dengan yang tadi, difaktorkan, hanya nanti ada tambahan untuk menyelesaikannya. Ini saya percepat aja prosesnya. Nah, sampai di sini saya rasa sama. Nah, ini yang membedakan ke bawahnya sini. Nah, ini ketemunya kan x sama dengan 4, kemudian x sama dengan 2. Nah, setelah ini, kalau aljabar persamaan, langsung disimpulkan x-nya 4, x-nya min 2, selesai seperti itu. Nah, kalau pertidaksamaan tidak, ketika ketemu dengan persamaan kuadrat, maka bentuknya kita buat garis bilangan dulu. Jadi buatlah garis bilangan untuk menentukan selang nilai positif dan negatifnya. Apa maksudnya nilai positif dan negatifnya? Nanti ada. Nanti di belakang maksudnya kenapa kok nilai positif dan negatif yang dicari. Nah, buat garis bilangan, x min 2, x sama dengan 4. Karena ini simbolnya sama dengan ya. Ini kan simbolnya di soal x sama dengan, maka dia dotnya ada tidak bolong. Kalau yang model yang kayak begini, tidak ada sama dengannya, dia bolong. Nanti ya ada yang nomor 3 ini. Siapa tahu yang nomor 3 pakai garis bilangan juga. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian kita tentukan daerah mana yang daerah positif, mana yang daerah negatif. Dari mana kita ngujinya? Dari ini. Batas terakhir. Sebelum diutak-utik, ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini berarti kita masukkan uji yang paling gampang itu kita nguji pakai x sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Tadi saya minta biar suaranya tidak terlalu jelas agar tidak masuk videonya. Oke. Lanjut, ini x sama dengan 0 kita uji, kita masukkan, ini kita ganti angka 0, ini kita ganti angka 0. Ini ketemunya min 4, ini ketemunya 2, min 4 kali 2 itu min 8, negatif lah. Maka 0 itu kan daerah sini. Kita akan ujinya pakai x sama dengan 0. Jadi ini negatif, ini ya 0-nya, oh ya, min 2, 4 berarti 0-nya daerah sini. 0-nya negatif, berarti yang lain positif. Jadi plus min plus seperti itu. Jadi cukup satu aja dicari, setelah itu selesai. Selanjutnya, baru kita simpulkan. Bagaimana menyimpulkannya? Dari sini. Nah, ini kan, ini ya. Nah, ini. Ini kan lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti nilainya positif. Maka daerah positif yang akan menjadi jawabannya. Ini. Setelah ketemu, karena ini positif, ini ya, dari sini ya. Nah, ini kedap-kedip ini. Diambil daerah positif, tinggal langsung kita simpulkan. X-nya kurang dari minus 2 dan atau X-nya lebih dari 4. Seperti itu. Sama dengan, karena ini tidak bolong. Ini selesai. Itu untuk nomor 2. Nomor 1 sudah tadi. Nomor 2 sudah. Lanjut, nomor 3. Ini untuk nomor 3. Soalnya ditulis. Nah, ini kalau tadi kita kali silang. Ya. Ini enggak boleh.
Kalau pertidaksamaan tidak boleh dikali silang. Jadi kita buat pindah ruas. Ini pindah ruas. Seperti itu. Minus. Kemudian penyebutnya kita samakan. Ini penyebutnya. Maka kita kali dengan penyebutnya. Kemudian, nah, ini masuk naik ke atas. Kemudian ini min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4X. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan. Ini kan X min 2X ketemunya min X plus 4. Baru setelah itu kita cari yang ini ketemu X sama dengan 4. Jadi ini disama dengankan 0. Maksudnya seperti itu. Mirip yang ini. Jadi kayak yang ini. Kemudian yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu. Itu kenapa tidak boleh? Karena ini penyebut. Penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Seperti itu. Kalau 0 nanti tak terhingga. Setelah ketemu X sama dengan 4 dan X sama dengan 2, ya, baru kita buat garis bilangan. Nah, ini kebetulan tidak sama dengan, dan ini juga tidak boleh sama dengan juga. Maka kita buat 2-nya bolong, 4-nya juga bolong. Kemudian kita uji. Mana yang kita harus uji? Yang ini. Pakai angka berapa? X sama dengan 0. Ini, X sama dengan 0. Masukkan ini kita ganti angka 0. Ini kita ganti angka 0. Ketemunya 4. Ini ketemunya minus 2. 4 sama minus 2 itu minus. 0 itu ada di antara, bukan, kurang dari 2, 0 itu di sini berarti. Maka ini minus, tandanya minus. Ini plus, ini minus, seperti itu. Min plus min, ini plus min plus, sama seperti itu. Selanjutnya, sama baru kita cek di soal mintanya apa. Yang kita uji tadi di sini, mintanya, ya ini ya, tab kedip ya. Kurang dari, berarti kalau kurang dari itu kurang dari 0 nilainya negatif. Ini yang jadi pilihan. Jadi yang disimpulkan adalah X-nya kurang dari 2, tidak ada sama dengannya karena bolong. Kemudian atau X-nya lebih dari 4, juga tidak ada sama dengannya, bolong. Seperti itu. Selesai sampai di sini. Itu contoh pertidaksamaan. Silakan diulang-ulang untuk penjelasan videonya. Kalau bingung, tanya. Tugas 1. Ya, seperti yang sudah saya janjikan. Tugas. Kerjakan semua. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang A 10 mengenai aljabar. Yang B mengenai faktor. 10 juga. Kemudian persamaan, ini C. Kemudian yang D itu, ini satu variabel, ini yang 2 variabel. Kemudian yang E itu pertidaksamaan, lengkap sudah. Makanya kemarin kan tugasnya saya jadikan 1 di sini. Seharusnya kan A dan B ditugaskan kemarin, dikumpulkan di minggu ini. Tapi tidak saya tugaskan karena masih pertemuan pertama. Saya kumpulkan jadi di akhir saja. Operasi penjumlahan pengurangan aljabar sudah saya ajarkan. Pemfaktoran juga sudah saya ajarkan. Persamaan satu variabel tadi sudah dijelaskan. Persamaan 2 variabel tadi sudah dijelaskan, ada contohnya. Kemudian pertidaksamaan dengan 3 contoh tadi. Dikerjakan. Ada 45 soal. Tidak saya bagi. Per anak 45. Silahkan dikerjakan dengan cara kalian sendiri. Monggo teknisnya bagaimana. Bagi-bagi mengerjakan. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Ditulis. Terserah kalian. Teknisnya. Itu tugasnya. Dikumpulkan minggu depan. Hari Rabu, berarti dikumpulkannya hari Selasa. Saya membuat video ini hari Rabu untuk perkuliahan Rabu dan Kamis. Ya.
Karena saya dapat jadwal ngajar matematika itu Rabu dan Kamis. Tugasnya dikumpulkan hari Selasa, paling lambat. Hari Selasa, jam 23.59. Tengah malam berarti ya. Seperti itu. Kumpulkannya di Alitak. Nanti saya sediakan tempat untuk upload jawabannya. Kemudian bagaimana peraturannya? Ada peraturannya di sini, penting ya. Penting untuk diperhatikan. Tugas dikumpulkan melalui Alitak, tenang saja, nanti saya berikan slot tempatnya. Jawaban ditulis tangan dengan tinta hitam ya, pulpen, bukan pensil. Kemudian pada pojok kiri atas diberi nama NPM, nama lengkap, mata kuliahnya apa, kelasnya apa. Seperti itu. Kemudian yang sudah ditulis tangan tadi menggunakan tinta hitam, jawabannya yang 45 soal itu kalian scan foto convert ke PDF. Jadikan satu file ukuran maksimal 5 MB. Seperti itu. Kemudian silakan diupload di tempatnya yang sudah disediakan. Nah, ini harus hati-hati di sini, ada format penamaan file. Saya hanya menilai kalau kalian ikut aturan penamaan file. Kalau tidak sesuai dengan aturan penamaan file, saya anggap tidak mengumpulkan, walaupun sudah mengumpulkan. Nah, ini aturannya. Ya, ini aturannya. Jadi, ada 4 digit nomor mahasiswa, 4 digit terakhir ya. Kemudian nama lengkap, nama mata kuliah, kelasnya, R apa S, kemudian kode kategorinya tugas berarti T, ini daftar kodenya, kemudian urutannya karena tugas pertama ini ya, ini kan tugas 1 toh. Tugas 1 berarti T1, T strip 1 seperti itu. Jadi ini contohnya 1, 2, 3 akhiran NBI-nya, kemudian fisika 1 ya, matematika 1, kemudian kelasnya R atau S, T1.pdf, maksimal 5 MB, kalau lebih dari 5 MB nggak bisa upload. Sudah saya set seperti itu di Alitaknya. Saya tegaskan lagi, dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Ya, minggu depan. Minggu ketiga, hari Selasa minggu depan. Hari Selasa minggu ketiga. Hari Selasa minggu ketiga itu tanggal berapa ya? Saya tak cek di kalender. Hari ini itu tanggal 7 kalau nggak salah. Hari ini tanggal 7 Oktober. Berarti Selasanya itu tanggal 13. Berarti kalian paling lambat mengumpulkan tanggal 13. Paling lambat untuk jamnya 23.59. Sebelum tepat tengah malam. Sebelum tepat jam bergeser berubah ke hari Rabunya. Seperti itu. Oke, itu peraturan-peraturannya. Saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas mengenai materinya, contoh-contohnya, kemudian tugasnya yang 45 itu, yang sabar ya mengerjakannya. Kemudian aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan tugasnya serta batas pengumpulannya. Tidak saya tulis, hanya saya sampaikan hari Selasa, terakhir tanggal 13, paling lambat jamnya 23.59. Kalau bisa jangan mengumpulkan nunggu hari Selasanya. Nanti tiba-tiba hari Selasa Alitak error, tidak bisa mengumpulkan sudah. Seperti itu. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.